cemplungin di sini ya. Ah? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bahasa Indonesia bersama Miss Nadia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari teks prosedur. Tapi sebelumnya pernah nggak sih kalian itu mengalami hal seperti tadi ketika kalian bertanya sesuatu kepada orang lain, tapi orang lain itu nggak bisa menjelaskan dengan baik, atau ia menggunakan kata-kata yang sulit kalian pahami. Mungkin juga ketika kalian misalnya ingin membantu orang lain dengan memberikan petunjuk, tapi kalian menyampaikan dengan bahasa yang sulit diartikan atau dipahami. Pasti pernah bukan? Ya, begitu juga dalam teks prosedur. Ketika kita ingin membantu orang lain untuk melakukan sesuatu dengan benar, tentu kita harus memberikan petunjuk atau langkah-langkah yang benar pula, ya kan? Jadi penting nih kalau kita mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur apa aja. Nah, di sini Miss nggak sendiri, Miss akan dibantu oleh orang yang tadi. Kita telepon dulu orangnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sibuk nggak? Nggak ngapa-ngapain sih. Kenapa? Ini jadi teman-teman ini mau belajar tentang kaidah bahasa teks prosedur. Kira-kira kamu mau bantu nggak? Nanti aku jadikan contoh. Oke. Berarti di sini aku mau memberikan prosedur cara membuat jus apel menggunakan blender portable. Ini dia blendernya. Kita siapkan. Nah, untuk yang pertama, kaidah kebahasaan teks prosedur itu adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Misalkan, "Bukain pintu dong. Tolong masakin air dong." Kayak gitu kan. Nah, kalimat perintah itu ditandai dengan kata perintah. Kata perintah itu kata yang berfungsi untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ditandai dengan akhiran i, kan, dan lah. Nah, gimana contohnya yang dipraktekkan Husna ya? Kita lihat. Kupaslah kulit apel, masukkan apelnya. Oke, itu dia contohnya. Bagaimana contoh dengan akhiran i? Misalkan tuangi tanaman dengan pupuk organik atau sirami tanaman dengan air. Nah, kaidah kebahasaan kedua itu adalah kalimat deklaratif. Kita ingat kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan, yaitu kalimat yang menyatakan sesuatu. Yang ketiga itu adalah kata bilangan. Contoh kata bilangan itu apa sih? Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kita lihat di contohnya Husna tadi ya. Berikut ini. Pertama, kita cuci dulu apelnya. Selanjutnya itu yang keempat ada konjungsi temporal. Nah, kalian tahu nggak konjungsi temporal itu apa? Kita tahu konjungsi itu adalah kata hubung. Temporal itu adalah waktu. Jadi, konjungsi temporal adalah kata penghubung waktu. Contohnya apa? Kita lihat dulu videonya. Selanjutnya, buka airnya. Nah, itu dia contoh konjungsi temporal. Ada kemudian, selanjutnya, lalu. Yang kelima itu adalah verba material. Verba material itu adalah kata kerja melakukan sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Contohnya memegang, kemudian melihat, itu kan pakai mata, berarti berhubungan dengan fisik, maka dinamakan verba material.
Yang keenam itu adalah kata teknis atau kata dengan istilah tertentu atau istilah khusus. Ada nggak ya? Tadi kita lihat ini ada tombol power, kita tekan 2 kali kata power. Jadi power itu adalah kata istilah, kata yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu. Ketujuh itu adalah kata keterangan. Namanya juga kan keterangan, jadi dia menerangkan. Contohnya, bentar, kata keterangan itu ada 3 loh. Keterangan cara, keterangan waktu, dan keterangan apalagi ya? Tempat. Contoh kalau keterangan waktu berikut ini. Blender selama kurang lebih 1-2 menit. Kalau keterangan cara gimana ya? Coba kita lihat. Masukkan saja pelan-pelan. Nah, masukkan dengan pelan-pelan. Kata dengan pelan-pelan itu adalah kata keterangan cara. Kemudian kalau keterangan tempat di Blender Portable seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah partisipan manusia. Namanya juga partisipan manusia ya, otomatis di situ ada unsur tentang manusia. Biasa digunakan ketika prosedur cara melakukan sesuatu, misalkan tips wawancara kerja atau tips berkendara di jalan raya. Contohnya, agar tidak ditilang polisi, maka pengendara harus memakai helm. Kata pengendara itu termasuk partisipan manusia. Oke, gimana? Kalian sudah mengerti belum? Gampang kan bahasa Indonesia? Untuk itu, kita pelajari kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, silahkan berikan komentar dengan cara menuliskan contoh kalimat dalam kaidah atau kalimat sesuai kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, ada 8 itu, silahkan kalian membuat minimal 3 kalimat yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Oke, sekian dari Miss. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jika ada pertanyaan juga, berikan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.